baik-baik semua ya. Yang belajar harus semangat ya. Sebelumnya ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Dan oh dari absennya Mbak Siti Khadijah ya tidak berangkat. Kenapa Mbak Khadijah? Oh sakit guys. Oh iya ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan, yaitu subtema 2 bekerjasama mencapai tujuan TB 3. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo angkat tangan semuanya, ayo. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, urat melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang, 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cepet, 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi, 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Sudah berdoa. Sekarang semoga manfaatnya berdoa tadi bisa menambah kita semakin apa? Semakin bertakwa kepada Allah. Bermanfaat ya untuk kita semua ya. Sekarang untuk mengukur rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada negara kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Ayo sekarang semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku masyarakat. Di sanalah aku berdiri, jadikan diriku. Indonesia bangsaku.
ada di layar monitor. Coba semuanya menghadap ke monitor. Kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Suatu hari Judulnya jangan lupa ya judulnya. Yuk, judulnya dulu dibaca yuk. keberuntungan kata tulis. Suatu hari kakak dan Kiki terjatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam. Mereka berusaha naik ke atas lubang. Mereka melompat-lompat ke atas, namun lompatan mereka masih gagal mencapai atas lubang. Teman-teman kata tak ada yang mau menolong mereka. Mereka malah mencemoohkan kalian tak pernah melompat ke atas, menyerah saja. Semua kata yang pernah jatuh ke dalam lubang ini tak pernah ada yang selamat. Kelamatan berlalu dengan seruan dan cemoohan teman-temannya saat melompat ke atas. Ia terpeleset jatuh dan akhirnya mati. Sementara Kiki terus-menerus melompat-lompat ke atas. Ia seperti tak mengalah dengan akhirnya setelah berkali-kali melompat, Kiki pun berhasil mencapai atas lubang dengan selamat. Para kakak heran dengan kehebatan Kiki. Apa kamu tidak mendengar cemoohan kami tadi? Ternyata si Kiki itu tuli, jadi ia sama sekali tak mendengar cemoohan itu. Nah, tadi bacaannya tentang kata yang tuli. Kok beruntung, Bu? Beruntung karena apa? Karena tidak mendengarkan cemoohan dari kata yang lain. Kalau dia mendengar cemoohan mereka, pasti dia akan mempunyai rasa benci karena sudah dicemooh, dihina ya. Akhirnya walaupun dia berusaha terus, semangat terus, akhirnya si Kiki pun selamat ya, walaupun yang lainnya sempat terjatuh dan akhirnya ada yang mati. Itu adalah literasi kita hari ini. Bagaimana bacaannya, menarik ya? Menarik ya. Sekarang Bu Yulia mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Adaptasi tumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi itu? Siapa yang bisa menjawab? Ayo tunjuk jari. Oh, Mas Adel, apa Mas? Cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada lagi yang mau jawab? Selain itu kita belajar tentang apa lagi? Mari kita belajar tentang tumbuhan yang beradaptasi. Nah, hari ini guru mau tanya juga, apakah hewan juga mengalami adaptasi? Iya. Kemudian apakah hewan yang satu dengan hewan yang lain itu adaptasinya sama? Beda. Oke. Jadi banyak manfaat yang harus kita peroleh atau kita dapatkan pada saat kita mempelajari tentang adaptasi hewan. Salah satunya nanti adalah kita bisa lebih berhati-hati dengan hewan yang ada di sekitar kita ya. Karena ada hewan yang memiliki cara melindungi diri yang dapat melukai diri kita. Bagaimana anak? Tertarik tidak belajar pembelajaran dari ini? Tertarik. Tujuannya untuk belajar hari ini itu apa? Ayo, tujuannya untuk apa? Kita pembelajaran hari ini yang pertama adalah nanti kita bisa menentukan adaptasi hewan dengan minimal menyebutkan dua
tujuan dari adaptasi pada hewan. Yang kedua apa? Yaitu melalui kegiatan pengamatan. Nanti kalian mengamati gambar, menyaksikan video, kemudian bertanya jawab dengan teman, ya. Kalian dapat menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan pengamatan gambar, video, kalian juga nanti berdiskusi. Kalian dapat menyajikan hasil karya kalian tentang apa? Tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar. Bagaimana, tetap semangat? Masih semangat? Tetap semangat. Oke, sekarang coba kita lihat. Sekarang kita baca. Bukunya dibuka. Sebelumnya kita baca dulu bersama-sama tentang hiena adalah hewan yang paling pintar di dunia. Siap membaca, anak-anak? Siap membaca? Ayo sekarang dibaca bersama-sama. Hiena Adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa si kancil anjing atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. D.R. Sarah Wilson Abram dari University of Western mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena di dalam tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitian sesama berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah dengan mempunyai serata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka, sehingga akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan pencobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah luar sana, seperti yang diikuti Telegram 0909. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Menurut Sarah, mungkin di kemudian hari karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan chimpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. sudah dibaca semua? Sudah. Sekarang guru mau tanya, bagaimana tadi hiena beradaptasi? Mempertahankan dirinya tadi bagaimana hiena? Ayo. Apa?
ya. Kemudian jelaskan lagi tadi kan sudah dijelaskan, sudah dikatakan, sudah dijawab. Guru tadi bertanya tentang adaptasi, sudah dijawab Mas Adam. Sekarang guru ulangi lagi. Jelaskan apa sih yang dinamakan dengan adaptasi? Cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri di lingkungan. Cara makhluk hidup menyesuaikan diri di lingkungan. Oke. Kemudian ada yang lain? Jawaban yang lain? Hah? Tidak ada? Nah, kemudian apa tujuan hewan itu beradaptasi dengan lingkungannya? Ya, siapa yang menjawab? Oh, untuk bertahan hidup. Siapa lagi? Agar tidak punah. Siapa lagi? Apa? Untuk mempertahankan wilayahnya, ya. Jawaban kalian, ya. Kemudian, ya, bagaimana ya? Selain hena, itu ada hewan lain. Ya, tadi hewan hena itu mempertahankan diri dengan cara bergerombol, gitu aja. Kemudian ada hewan lain selain hena. Ini hewannya apa? Kita lihat itu di situ ada. Di situ ada. Ada. Yang suka, kelompok yang suka literasi yang mana? Yo, siapa yang suka literasi, yang suka membaca? Oh, ini ya kelompok apa? Laki kelompok Kamboja. Kemudian yang suka video siapa? Kelompok yang mana? Kelompok apa? Kelompok apa? Kemudian yang suka jalan-jalan, yang suka bergerak-gerak siapa? Oh, ini ya, nanti kalian tugasnya untuk yang kinestetik kalian amati di pojok sana. Sebelah sana itu lihat itu ada gambar, di bawahnya ada amplop ya. Di dalam amplopnya ada apa? Kalian nanti lihat, kemudian kalian amati gambarnya, kemudian kalian apa itu dengan bawahnya dengan isi amplop itu apa kira-kira yang cocok itu yang mana? Analisis ya, amati dulu. Kemudian yang untuk yang membaca, kalian baca bacaannya, ya. Baca bacaannya, kemudian amati isinya. Setelah itu nanti juga kalian disuruh menyimpulkan. Untuk yang video juga seperti itu, ya. Nah, ini saatnya kalian bereaksi dengan kelompok kalian, ya. Yang kinestetik silakan pergi ke sana, amati gambar yang ada di situ. Kemudian yang suka video, lihat video yang akan ditampilkan guru. Kemudian yang membaca, buka buku bacaannya tadi yang sudah dipersiapkan Bu Yulia. Ayo dibuka halaman 71. Sekarang yang menyimak video, ayo coba diperhatikan. Ya, videonya diperhatikan. Diamati videonya ya. Untuk yang kinestetik, silakan diamati. Untuk yang membaca, silakan diamati buku dibaca dan diamati. Kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adaptasi diberikan setiap hewan agar bisa bertahan hidup di lingkungan. Selain itu, adaptasi juga bertujuan untuk melindungi diri dari musuh. Berikut beberapa cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Kamuflase. Kamuflase adalah cara hewan melindungi diri dengan menyamar. Contoh hewan yang melindungi diri dengan kamuflase adalah belalang. Belalang memanfaatkan kesamaan warna tubuhnya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip daun sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya. Contoh lainnya yaitu pakai ekor daun dan burung hantu. Mimikri. Mimikri adalah cara hewan melindungi diri dengan mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan mimikri adalah bunglon. Saat bunglon berada pada batang berkayu, warna kulitnya akan berubah menjadi kecoklatan. Perubahan warna ini menyebabkan musuh kesulitan untuk menemukannya. Autogamy.
Autotomi adalah cara hewan melindungi diri dengan memutuskan sebagian ekornya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan autotomi adalah cicak. Ekor cicak yang putus bergerak lebih lincah daripada tubuhnya. Akibatnya, pemangsa lebih tertarik untuk menangkap ekor tersebut daripada tubuh cicak. Ekor yang telah putus dapat tumbuh seperti semula setelah beberapa bulan. Menggulung tubuh. Ada hewan yang dapat melindungi diri dengan menggulung tubuhnya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menggulung tubuhnya adalah terenggiling. Terenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras. Saat menggulung, bagian tubuh yang lunak akan terlindungi sisik yang keras tersebut. Menyemburkan tinta. Ada hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta adalah cumi-cumi. Cumi-cumi akan menyemburkan tintanya jika dalam keadaan bahaya. Tintanya berwarna hitam pekat sehingga menghalangi pandangan musuhnya. Pada saat itulah cumi-cumi menyelamatkan diri dan musuh kehilangan jejaknya. Mengeluarkan bau. Ada hewan yang melindungi diri dengan mengeluarkan bau tidak sedap. Contohnya yaitu walang sangit. Walang sangit melindungi diri dengan cara mengeluarkan bau yang tidak sedap. Walang sangit akan segera mengeluarkan bau jika dalam keadaan bahaya. Bau tersebut sangat menyengat sehingga musuh akan menjauh. Cangkang. Contoh hewan yang melindungi diri dengan cangkang adalah siput. Siput akan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang jika dalam keadaan bahaya. Cangkang siput dapat melindungi tubuh siput karena sangat keras. Cangkang juga berfungsi sebagai rumah bagi siput. Demikianlah beberapa cara adaptasi hewan. Tadi yang ini tadi silakan kembali. Tadi yang kalian analisis atau amati videonya kalian saksikan, kemudian bacaannya kalian sudah membacanya, kemudian yang ada yang inisiatif tadi yang saat tadi mengamati di sana sudah kalian laksanakan. Tadi adalah tentang apa? Tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada yang dengan memutuskan ekor, ya kan? Ada yang berlindung dengan cangkangnya. Kemudian ada yang mengeluarkan apa, Nana? Kemudian ada apa lagi? Mengeluarkan bau yang sangat namanya apa tadi? Kemudian ada yang menggulungkan tubuhnya, digulung-gulung. Apa tadi? Itu adalah beberapa hewan yang melindungi diri, ya, dengan beberapa bentuk, ya, macam-macam. Ya, ada yang apa? Di dalam cangkang, ada yang mengeluarkan tinta, ada yang memutuskan ekor, ada yang menggulungkan tubuh, kemudian ada yang memutuskan ekor, ya kan? Ada yang berubah warna, namanya apa? Yang tadi yang berubah warna? Itu berubah warna sesuai dengan tempatnya, ya kan? Kalau ada di tempat hijau, daun-daun dia akan berubah warna hijau. Tapi kalau di tempat yang coklat, dia akan berada seperti tempatnya tadi, warnanya akan berubah seperti yang ditempati tadi, coklat, seperti itu. Paham anak-anak sampai saat ini, sampai materi ini tadi? Oke, kalau sudah paham, kalian saatnya mengerjakan tugas LKPD. LKPD-nya nanti dikerjakan bersama dengan teman-teman sekelompok, oke? Nanti sebelum mengerjakan, kalian baca dulu petunjuknya. Apa sih perintahnya? Langkah-langkahnya diamati, dibaca dulu, oke? Kalian tadi kan sudah ada yang mengamati video, ada yang sudah membaca, ada yang sudah mengamati tadi, yang akan ada di gambar tadi, oke? Itu nanti dengan kelompokmu analisislah bentuk penyesuaian hewan untuk melindungi diri dari musuhnya. Kemudian tulislah hasil analisismu ke dalam tabel. Di sini ada tabel, nanti kalian isi nama hewannya apa, kalian sebutkan, cara
melindungi dirinya bagaimana? Kalian tuliskan. Itu ya? Siap? Oh, semangat dong, semangat. Oke, ayo kita SBY dulu yuk. Nyanyi dulu. 1, 2, 3. Sekarang mengerjakan LKPD dengan kelompoknya masing-masing. Tulis namanya. Ayo tulis namanya ya. Gimana? Jadi nama hewannya? Nama hewannya apa? Anak dengan apa? Itu kalian ayo, sudah apa belum? Ayo dikerjakan, ayo. Nama hewannya apa? Sambil jujur tidak apa-apa. Ayo. Nama hewannya. Cara hewan menyelesaikan diri atau melindungi diri dengan melindungi dirinya bagaimana? Ayo, mohon apa? Catat ya, analisis dengan baik-baiknya. Menyamar. Oh, nyari dengan warna daun. Itu merah, warna daunnya hijau. Ini warna hijau.
Bagaimana kelompok ini? Ya, sesuai dengan ininya, ya. Sesuai dengan cara libatnya. Waktunya tinggal 5 menit ya untuk KPT-nya ya. Ayo sudah diselesaikan. Diselesaikan, dicek lagi sudah sesuai apa belum, oke? 5 menit lagi. Ayo. Saling kompak dengan kelompoknya masing-masing, oke? Bagaimana kelompok ini sudah selesai apa belum? Sudah. Ada masalah? Oke aja. Nanti kalau pakai baju saja. Bagaimana kelompoknya Mbak Marfiani? Ada masalah? Mbak Marfiani, ada masalah? Tidak ada, sudah selesai belum? Oke, kurang sedikit waktunya. Sekarang kalau sudah selesai, saatnya kalian mempresentasikan ke depan kelas. Masing-masing kelompok maju, ayo kelompok sini dulu, yang dari ini tadi maju. Yang lain dengarkan ya, nanti ada yang bertanya, nanti ada yang menjawab seperti itu ya. Silakan komentari apa yang telah dikerjakan teman kalian, oke? Ayo, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan kelompoknya siapa namanya? Perkenalkan. Perkenalkan, nama dari kelompok Mawar. Nama anggota kelompok Irfan, Muhammad, Andri, Nazam, Jempa, Lisa. Ayo sekarang yang lain dengarkan guys. Tulisan analisis di tabel bawah ini. Nama Irfan, analisis cara hewan yang dimiliki dengan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya. Dengan cara memutuskan ekornya agar musuh tidak main tumi-tumi dengan membawa tampil lahir agar musuh kehilangan jejak. Dengan cara melakukan penyesuaian dengan akan tubuhnya berjalan dengan cara menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya daun belalang sembah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Nanti sekarang
apakah ada yang mau bertanya? Bagaimana hasilnya dari kelompok tadi? Sesuai dengan tadi yang sudah kita pelajari? Silakan kalau tidak ada pertanyaan di hasilnya tolong di gini. Nah, ini adalah dari hasil kelompoknya Mawar, ya? Ya, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Sekarang kelompok Melati, silakan maju ke depan. Silakan presentasikan hasil karya-karya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mendengarkan, ya? Ini hasil kelompok Mawar, Melati. Ayo, bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya dengan hasil karya kelompok Melati? Hah? Tidak ada? Bagaimana hasilnya? Bagus! Sesuai dengan materi? Sesuai! Tangan untuk kelompok ini. Kita kembali ke tempat. Selanjutnya dari kelompok Kamboja. Silakan Mas, bangun. Ayo bangun maju ke depan. Ayo di sini, dari sini. Yang lain mendengarkan, ya? Kami akan menganalisis nama hewan terlarang gambar, menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belerang daun atau belerang menyesuaikan diri dengan warna kecicak untuk melindungi dirinya dan lingkungannya. Seringkali melakukan perhiasan diri dengan menggunakan tubuhnya menggunakan sertifikat dengan melindungi dan mengeluarkan hitam yang pekat untuk melindungi Bagaimana teman-teman kelompok yang lain? Ada yang mau bertanya? Mau menanggapi? Hah? Bagaimana hasil kerja kelompok Kamboja? Bertanya? Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok Kamboja. Sekarang yang ke kelompok Bunga. Hah? Anggrek. Ayo maju kelompok Anggrek. Waalaikumsalam warahmatullahi
kelompok kami. Tulislah analisis tabel bawah ini. Nomor 1, belalang sembah. Kamuflase, melindungi diri dengan cara menyamar. 2, bunglon, mimikri, melindungi diri dengan cara mengubah warna kulit sesuai dengan tempat. 3, terkendiri, menggulungkan diri, melindungi diri dengan cara menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. 4, cumi-cumi, mengeluarkan tinta, melindungi diri dengan cara mengeluarkan tinta. 5, tinta autotomi, melindungi diri dengan cara membakar ekornya. Yang lain, teman-teman yang lain, kelompok yang lain ada yang bertanya deh. Bagaimana komentarnya untuk hasil karya dari kelompok Ande? Berbeda hasilnya, G. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok Ande. Yang kelompok terakhir, ayo silakan. Kelompok terakhir, kelompok apa tadi? Kelompok terakhir? Patut. Nama anggota kelompok jujur tulis hingga diam. Analisis cara menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulit sesuai tempat pada tidak. Analisis cara belalang sembah. Analisis cara menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai. Cumi-cumi, analisis cara melindungi diri mengumpulkan tintanya dengan memesan tintanya. Dengan menggunakan Ada yang mau bertanya dengan hasil kelompok dari bunga sepatu? Ada kan? Halo? Tidak ada. Bagaimana isinya? Sekarang kalian bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Hasilnya apa isinya? Kumpulkan ya. Nanti biar dicek. Hasil rekapitulasinya dikumpulkan. Ayo sekarang dikumpulkan hasil rekapitulasinya. Anak-anak, sekarang coba diperhatikan layar monitor ini. Kita berikan kalian video dulu ya. Kita lihat ya, penyusuan diri hewan terhadap lingkungan. Silakan semuanya menyaksikan, perhatikan. Hai semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Untuk itu, simaklah video ini Kalian perhatikan, simak videonya. Setelah ini mengenai evaluasi soalnya. Pada video kali ini kita telah memasuki tema 2, yaitu tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Nah, yang pertama itu ada adaptasi.
Apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Jadi, adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua itu ada tujuan dari hewan beradaptasi, yaitu untuk menghindari kepunahan. Nah, selain tujuan, jadi adaptasi hewan itu juga berfungsi untuk memperoleh makanan, yang kedua untuk menghindari serangan dari musuhnya, dan yang ketiga untuk dapat bertahan hidup. Nah, adaptasi hewan ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi, adaptasi yang kedua itu ada fisiologi, dan adaptasi yang ketiga itu ada adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama ini ada adaptasi morfologi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi morfologi? Jadi, adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk dan alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, adaptasi morfologi ini dapat terlihat dari jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu ada tipe penggigit dan penuhnya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada gambar tipe kulit serangga penggigit dan penuhnya. Contohnya itu ada pada dalam. Jadi bentuk mulut itu seperti ini karena digunakan untuk menggigit dan mengunyah. Kemudian yang kedua itu ada tipe pemisah. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Jadi mulutnya itu panjang dan menggelung. Jadi ini disebut dengan proboscis. Tipe mulut serangga seperti ini dimiliki oleh kupu. Jadi tipe mulut seperti ini digunakan untuk memisah nektar. Kemudian tipe mulut yang ketiga itu ada tipe penusuk dan pengisap. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya. Jadi tipe mulut penusuk itu seperti jarum suntik, ya, bukannya seperti ini. Jadi yang memiliki tipe penusuk dan pengisap ini adalah ikan. Nah, kemudian ada paruh burung pengisap madu. Bentuknya itu panjang dan runcing. Paruh tersebut disesuaikan untuk mengisap nektar bunga. Paruh seperti ini biasanya dimiliki oleh burung kolibri. Berikutnya ada paruh burung pemakan serangga. Bentuknya itu panjang dan juga runcing serta tajam. Paruh tersebut disesuaikan untuk mematuk kayu dan menangkap serangga. Paruh seperti ini biasanya dimiliki oleh burung pelatuk. Kemudian yang keenam yaitu paruh berbentuk sudu. Maksud sudu itu adalah telurnya karena ini paruh berbentuk sudu. Paruh berbentuk sudu disesuaikan untuk mengangkat cacing dari lumpur atau tempat berair. Nah, pada tepian paruh terdapat tutul seperti sisir untuk mengirim air. Biasanya dimiliki oleh bebek. Berikutnya kaki atau cakar bulu. Yang pertama itu ada kaki pemanjat dengan 4 jari, yaitu 2 di depan dan 2 di belakang. Kaki tersebut memudahkan memanjat dan mencari serangga di pohon. Nah, cakar seperti ini biasanya dimiliki oleh yang kedua yaitu kaki petengel. Memiliki jari-jari yang panjang dan datar untuk memudahkan bertengger di dahan atau binatang. Kaki seperti ini biasanya dimiliki oleh burung kakak tua. Nah, kemudian kaki ada cakar ketiga. Jenis kaki seperti ini disebut dengan kaki pengais, di mana kaki pengais ini memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari yang tumbuh tidak sempurna menghadap ke belakang. Nah, kaki pengais ini berguna untuk mengais tanah untuk mencari makanan.
Kaki seperti ini biasanya dimiliki oleh ayam. Nah, berikutnya kaki dengan bentuk seperti ini disebut dengan kaki pencingkrang. Nah, kaki pencingkrang ini memiliki kuku-kuku melengkung yang tajam dan kuat. Kalian bisa perhatikan ya, di kuku-kukunya ini melengkung, tajam dan kuat. Bentuk kaki ini disesuaikan dengan fungsi untuk mencingkrang mangsa. Mangsanya itu biasanya berupa daging ya. Jadi kaki seperti ini dimiliki oleh burung elang. Dan yang terakhir, tipe kaki seperti ini disebut dengan kaki perenang, di mana kaki perenang ini memiliki selaput di antara jari-jari kakinya. Jadi ini merupakan selaput di antara jari-jari kakinya. Nah, bentuk kaki seperti ini berguna untuk berenang dan berjalan di daerah perairan atau berlumpur. Nah, biasanya bentuk kaki seperti ini dimiliki oleh bebek. Nah, itulah adaptasi morfologi hewan, artinya yang tampak dari luar ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Jadi adaptasi ini tidak bisa kita lihat secara langsung mata panjangnya. Nah, contoh adaptasi fisiologi pada hewan itu ada pada unta, sapi, dan burung hantu. Yang pertama itu ada unta. Unta biasanya menyimpan cadangan air di kantung yang ada di dalam perutnya. Nah, yang di dalam perut itu adalah perutnya. Nah, jadi perut ini berguna untuk menyimpan lemak. Lemak itu merupakan cadangan makanan di dalam tubuh yang digunakan ketika tidak ada makanan di sekitarnya. Nah, maka dari itu unta bisa tidak minum dan tidak makan dalam waktu yang lama karena sudah menyimpan cadangan makanan di dalam perutnya ini. Ya, dalam perutnya ini sudah menyimpan cadangan makanan untuk bertahan hidup di tempat kering maupun gurun, karena kita tahu unta itu hidupnya di tempat yang kering. Kemudian contoh yang kedua itu ada sapi. Nah, sapi merupakan hewan mamalia yang bisa mengolah biak, artinya memakan makanannya 2 kali karena sapi itu makanannya rumput. Tahu bahwa rumput itu mengandung banyak serat. Jadi yang di dalam saluran pencernaannya terdapat enzim selulase. Nah, enzim tersebut membantu pencernaan dari sapi, memakan rumput-rumputan yang tinggi akan serat seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga itu ada burung hantu. Burung hantu akan memiliki penglihatan yang tajam pada tengah malam hari, sehingga burung hantu memudahkannya untuk mencari makanan atau minuman pada malam hari. Jadi penglihatannya itu sangat tajam ya. Nah, seperti itulah contoh dari adaptasi fisiologi pada hewan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada adaptasi tingkah laku. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi tingkah laku? Jadi adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian tingkah laku makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar terhindar dari predator dan juga untuk mendapatkan makanan agar dapat bertahan hidup. Nah, contoh hewan yang beradaptasi tingkah laku yaitu bunglon, cicak, ikan batu, dan kelelawar. Nah, contoh yang pertama itu ada bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulit tubuhnya menyerupai lingkungan sekelilingnya sehingga sulit dikenali. Itulah cara bunglon untuk mengelabui musuhnya ataupun mencari mangsa. Nah, peristiwa bunglon dapat mengubah warna sesuai dengan dan itu disebut dengan mimikri. Kemudian contoh yang kedua itu ada cicak. Ada cara cicak untuk mengelabui musuhnya, yaitu dengan cara memutuskan ekornya.
Ketika keadaan cicak merasa tertekan, maka dia akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya agar bisa terhindar ya. Ketika ekor cicak terlepas dari tubuhnya, maka predator akan mengira ini adalah tubuh dari si cicak, karena ketika ekor ini lepas, ekor ini masih dapat bergerak. Nah, pada saat tersebut si cicak akan kabur dari musuhnya, maka dia akan selamat. Nah, peristiwa pemutusan ekor cicak ini disebut dengan autotomi. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada kelelawar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kelelawar itu mencari makan pada malam hari. Untuk mengetahui arah dan melihat makanan dalam kegelapan, biasanya kelelawar memiliki sistem deteksi dalam tubuhnya. Nah, kelelawar ini memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulutnya. Seperti bisa perhatikan pada gambar, ini merupakan bunyi yang dipancarkan dari mulut si kelelawar ya. Nah, bunyi tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya seperti cabang pohon atau serangga. Nah, dengan demikian, kelelawar dapat memperkirakan jarak rintangan atau makanannya. Nah, kemampuan kelelawar tersebut dinamakan dengan ekolokasi. Dengan kemampuan ekolokasi, kelelawar dapat terbang di kegelapan dalam mencari makanan dan tanpa menabrak apapun. Kemudian yang keempat itu ada ikan batu. Ikan batu pandai menyamarkan dirinya menyerupai bebatuan karang. Jika secara tidak sengaja tersentuh, maka ikan batu ini akan kabur secepat mungkin. Nah, peristiwa ini pada ikan batu disebut dengan kamuflase. Jadi tujuan dari kamuflase ini yaitu untuk menghindari predator dan juga untuk mendapatkan mangsanya. Nah, itulah cara-cara hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi berulang melakukan adaptasi yang disebut dengan mimikri, kemudian cicak memutuskan ekornya disebut dengan autotomi. Yang ketiga, kelelawar mencari makanan di malam hari, itu disebut dengan ekolokasi. Dan ikan batu menyerupai batu karang itu disebut dengan kamuflase. Demikian dulu ya penyampaian video dari. Nah, tadi kalian sudah melihat video tentang apa? Belum video? Belum? Ada? Ada? Masih ada berapa tadi? Tadi? Berapa? Yang nomor satu apa? Terus apa lagi? Yang tiga? Tingkah laku, morfologi, fisiologi, dan juga tingkah laku. Sudah paham ya isinya tadi yang ditampilkan di video ya? Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau sudah paham, sekarang saatnya kalian mengerjakan lembar evaluasi. Ya, siap ya mengerjakan lembar evaluasi? Kita kerjakan lembar evaluasi. Tadi LKPD yang kalian kerjakan kan secara berkelompok, ya. Sekarang untuk lembar evaluasinya dikerjakan secara pribadi atau mandiri, secara sendiri-sendiri. Tidak boleh contek-contekan sama teman, ya. Harus sesuai dengan apa yang kalian ketahui sendiri, sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Siap anak-anak? Siap anak-anak semuanya? Siap. Jangan lemes, ya. Siap, harus sih. Siap mengerjakan lembar evaluasi. Sekarang dibagikan dulu.
Silakan kalian kerjakan lembar EKPD-nya. Dibaca itu petunjuknya, oke? Baca petunjuknya. Ada berapa pertanyaan di lembar evaluasi itu? 5. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Nanti langsung kita koreksi ya. Sekarang dikerjakan. Jangan lupa berdoa supaya bisa mengerjakan dengan lancar. Silakan ayo dikerjakan. Langsung dijawab ya. Jangan lupa namanya ya. Nama dan nomor absen. Namanya ditulis. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, 5 menit lagi. Waktunya sebentar, geng, karena soalnya hanya sedikit. Jangan lupa kerjakan yang mudah dulu. Boleh tidak lupa dulu. Kerjakannya yang mudah dulu. Ya, untuk mengetahui kalian teman-teman kalian. Ayo 4 menit lagi. Jadi sudah selesai.
Dua menit lagi. Nanti setelah selesai bisa kalian tukarkan dengan teman dekat kalian, ya, samping kalian. Kita koreksi sama-sama, oke? Nanti yang nilainya bagus bisa mengadakan pengayaan, tetapi yang nilainya kurang nanti bisa mengadakan revisi. Jadi makanya kalau mengerjakan harus sungguh-sungguh, oke, supaya benar semua isiannya, jawabannya, ya. Sudah selesai ya? Tambah sedikit jawabnya ya, bentar lagi ya. Sekarang anak-anak sudah selesai waktunya habis. Kalian tukarkan dengan sampingnya sebelahnya. Ayo untuk koreksi, ayo sekarang tukarkan dengan sampingnya. Ayo sudah. Ayo semuanya waktunya sudah habis. Kita koreksi sama-sama. Ayo tukarkan dengan sampingnya. Tukarkan dengan sampingnya. Ayo kelompok Kamboja. Ayo kelompok Melati, Mawar, Anggrek, Bunga Sepatu. Sudah ditukarkan dengan sampingnya, anak-anak? Sudah? Sudah tukarkan apa belum? Nah, sudah. Sekarang kita koreksi sama-sama. Oke? Diperhatikan jawabannya. Yang tidak sesuai bisa disalahi, dikasih tanda salah, disilang. Kalau betul bisa diberi tanda centang. Nomor 1, jelaskan tujuan siput memasukkan seluruh badannya ke cangkangnya untuk apa? Untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang betul diberi tanda betul. Untuk yang kedua, bagaimana cara cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya? Betul, dengan mengeluarkan tinta. Siapa yang betul? Coba tunjuk jari. Yang betul dengan mengeluarkan tinta. Wah, semuanya betul. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ada dalang sembah, ada bunglon. Nah, itu perhatikan gambar itu. Apakah keduanya di samping itu hewan itu memiliki persamaan cara beradaptasi anak-anak untuk melindungi diri dari musuhnya? Sama apa tidak? Belalang sembah dengan bunglon sama. Karena merubah warna kulit sesuai dengan tempat yang dia berada, betul, sesuai dengan tempat dia berada. Bunglon di warna hijau, dia akan berubah hijau. Kalau belalang dia akan di Daud, dia akan berubah seperti Daud, maksudnya warnanya hijau, oke? Kemudian saat berjalan-jalan di taman, Maisha melihat seekor belalang Daud berada di atas Daud. Sekilas belalang Daud tersebut tidak tampak. Mengapa demikian? Karena apa ya keras?
Cari yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5. Yang salah 1. Yang salah 1. Salah 2. Salah 3. Salah 4. Salah semua, ada? Tadi yang nanti apa itu yang salah 1 nanti bisa pengayaan, salah 1 dan salah 2 bisa pengayaan. Untuk salah 3, 4, dan 5 nanti bisa mengadakan perbaikan atau remedi ya. Siap ya anak-anak ya? Sekarang dikumpulkan hasil kerja kelompok kalian kerja evaluasi kalian, ada evaluasinya. Kumpulkan semua ya. Kumpulkan sudah di meja saja. Jadi 1 nanti guru yang ambil ya. Anak-anak, sekarang ini adalah waktunya sudah mau habis ya. Oh, sekarang guru mau tanya sekarang. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang apa anak? Tentang apa? Adaptasi hewan. Tadi ada beberapa contoh, misalnya apa? Memutuskan ekor, merubah warna kulit, mengeluarkan tinta, mengeluarkan bau, kemudian menggulungkan tubuhnya, kemudian bersembunyi di dalam cangkangnya. Itu ada beberapa cara hewan untuk melindungi diri dari musuhnya. Ada juga yang namanya adaptasi, apalagi tadi? Ada 3 bentuk tadi: morfologi, fisiologi, dan juga tingkah laku. Kemudian anak-anak bertanya lagi, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Semua ya. Dari membaca buku tadi, bacaan yang pertama tentang Hena, tentang kata yang tuli, gitu kan? Ya kan? Kemudian tentang video-video yang ditampilkan bu guru, semua memuat materi yang sangat menyenangkan, ya. Kemudian apa yang belum kalian pahami? Ada pembelajaran ini? Ada? Alhamdulillah. Semangat ya. Sekarang sebelum bu guru akhiri, ingat lagi ya, tadi yang nilainya kurang dari KKM bisa mengadakan mengikuti remedi ya, perbaikan, dan yang sudah baik bisa melakukan atau mengikuti pengayaan. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, besok kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2 PBM. Semangat anak-anak? Semangat. Ayo sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan Mas Tio, langsung berdoa saja, nggak usah pakai nyanyi. Siapkan, ayo Mas Tio. Siap. Doa dimulai. Belajar terus ya, karena ilmu itu didapat dengan cara belajar. Masih kecil kita harus tetap belajar. Semangat ya. Dari Bu Guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.